Apostle sungguh-sungguh meminta kalian praktek Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, praktek Yosua 1 ayat 8. Karena kalau kita orangnya pinter di Alkitab itu bijaksana, berhikmat. Tentu kita ambil contoh-contoh pahlawan-pahlawan yang berhasil hidup menyenangkan Tuhan, hidup sebagai pengikut Kristus, sebagai panutan kita. Betul apa tidak? Right? Yosua itu orang yang bisa menaklukkan 7 negara yang lebih kuat daripada bangsa Israel, suku raksasa. Karena dia merenungkan Taurat Tuhan, itu Taurat gak pernah berhenti keluar dari mulutnya. Dia tidak kuliah, dia tidak nge-gym supaya kuat badannya melawan bangsa seperti raksasa 7 negara. Saya baru dengar kemarin malam di sosmed bahwa Pak Jokowi itu hebat sekali. Pada waktu dia berkumpul, mungkin yang terakhir KTT kali. 16 negara udah nyiapin kesepakatan sendiri tanpa Jokowi. Untuk semua 16 negara boykot keputusan Jokowi untuk hilirisasi. Jadi hilirisasi bukan hanya buat bangsa Indonesia, menakutkan 16 negara lain loh. Kenapa? Karena tidak ada negara bisa beli bahan mentah dari Indonesia dengan harga picisan. Tapi mereka mesti membeli seperti Indonesia membeli mobil BMW. Seperti Indonesia beli pesawat Boeing. Seperti Indonesia beli Airbus. Udah jadi barangnya. Harganya lebih mahal atau lebih murah? Lebih mahal beli BMW atau lebih mahal beli mesin BMW? Saya mau tanya, lebih mahal beli mesinnya atau lebih mahal beli build up mobil BMW? Lebih gampang beli mesin Rolls Royce-nya atau beli langsung pesawat terbang dengan engine Rolls Royce? Yang mana? Beli build up, betul? Lebih bagus beli baju Valentino yang udah langsung atau beli polanya Valentino? Kenapa kok lebih bagus beli langsung baju jahitannya Valentino daripada daripada jahitan baju Valentino? Kenapa? I just want to test ya, kamu pinter apa enggak, bijak apa enggak loh. Lebih bagus mana? Beli baju langsung dari butik Valentino atau beli pola untuk motong-motong semua sendiri di rumah untuk minyak baju desainnya Valentino? Lebih keren mana? Nggak dengar saya? Kamu pengecut banget sih kalau ditanya nggak berani ngomong, di belakang saya ngoceh. Kepahitan lah, sampah lah yang diomongin. Kalau ketemu orangnya nggak berani. Kemudian ngomong sama semua orang saya takut. What a fake man. That's not love. Jawab yang jelas. Lebih baik langsung beli baju Valentino, Ralph Lauren, langsung beli Christian Dior, CD mereknya. Atau beli polanya dari Christian Dior, terus jahit sendiri di pasar Tanah Abang. Yang mana? Kamu pilih yang mana? Yang di butik kan? Yang udah kena biaya masuk kan? Yang kamu gajinya gak cukup kan? Supaya diterima orang kan? Padahal polanya kan sama. Tukang jahit Indonesia yang keren juga bagian. Bukankah ada desainer Indonesia yang luar biasa? Kenapa gak mau beli polanya aja? Itu pola pikirnya Jokowi. Kayaknya kalau udah pakai merek luar negeri itu sangat terdidik, sangat terkenal. Siapa bilang? Justru bodoh. Kenapa kamu gak bisa bikin sendiri? Apa yang pinter? Kita udah ditipu setan belum nih? Betul apa tidak? Kita bisa jual baterai udah jadi. Mesin mobil listrik udah jadi. Dengan menambahkan padat karya. Tahu negara bisa kaya karena apa? Karena tidak ada pengangguran. Buka di Kolose 1 ayat 26. Kolose 1 ayat 26.
Katakan sama-sama. 2, 3. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Saya senang sekali. Anaknya, putra sulungnya John Bevere. Saya lagi baca buku-bukunya dia. Addison Bevere. Pada waktu saya tinggal di rumah mereka, Addison masih usia 10 tahun. Dia tulis buku namanya Saints of God. Saya suruh si Marlin cari bukunya, sudah ada di Tokopedia. The Saint of God. Bahasa Inggrisnya Saint. Bahasa Indonesianya orang-orang kudus. Kamu itu ditentukan oleh Tuhan. Matanya Tuhan lihat kamu tuh orang kudusnya dia. Bukan orang yang bergumul sama dosa. Bukan orang bergumul dengan kepahitan, dendam, amarah, korban, trauma, masa kecil dianiaya, KDRT orang tua. Itu semua sudah ditanggung di kayu salib. Kalau kamu sakit hati gak kelar-kelar, because kamu gak baca Alkitab. Dan kamu waktu baca tidak merenungkan bersama Roh Kudus. Meditasi harus bersama Roh Kudus karena meditasi adalah doa. So Paulus ngomong di sini, gamblang sekali dia ngomong karena dia hidupin berjalan dengan Tuhan. Ini Yesus udah gak ada di bumi loh. So patokan kita Paulus mestinya. Kalau bagaimana proses kamu dibentuk supaya seperti Kristus, Daud perjalanannya. Apa yang kamu mesti lakukan untuk kamu dikhianati, disakiti, doanya Mazmur. Jangan doa sendiri. Please ikutin Daud. Pendoa yang paling top yang pernah ada tertulis di Alkitab. Jangan cari pendeta, jangan cari teman, jangan cari siapapun. Cari Daud, cari Alkitab. Raja Yosia 8 tahun memulihkan Raja Israel dari penyembahan Baal Asitoret. 8 tahun loh. Dia mau dibimbing sama Imam Sedekia. Selama imam membimbing dia, Yosia mengembalikan perayaan pertama bagi Israel, Paskah. Dari mana dia dapatnya? Dikasih sama Imam Sedekia buku namanya The Book, bahasa Inggrisnya The Book. Temannya Marin Hickey khotbah waktu saya ada di Amerika bersama hamba-hamba Tuhan Indonesia, perempuan semua. Pastor Kennedy, perempuan. Fiery sekali. And Josiah menemukan The Book. Keren sekali ya. Saya bilang kalau gue khotbahin bahasa Indonesia aneh tuh. Buku. Aneh kan? Tapi kalau bahasa Inggris kan The Book. The only book in the world that changed humanity. Satu-satunya buku yang di dunia yang bisa merubah sejarah manusia. The Book. The Law of the Bible. Saya bisa kejut-kejut di situ, bisa nangis bahkan. Pulang dari Amerika, dari Colorado, bisa lupa loh. Karena khotbah cuma inspirasional. Tapi merenungkan firman, bukan inspirational. Rewiring your brain. Memprogram kembali otakmu. Sehingga kamu punya otak cara berpikirnya tidak seperti dunia, tapi serupa dengan Allah. Jangan kau berpikir seperti dunia. Berubahlah dengan memperbaharui akal budimu. Supaya kamu tahu kehendak Allah yang baik, berkenan dan sempurna bagi kamu. Tidak terjadi karena engkau dengerin khotbah bagus dari pendeta keren. Tapi terjadi karena engkau merenungkan Taurat itu. Kenapa Musa berhasil? Kenapa Daud berhasil? Kenapa Yosua berhasil? Kenapa Yusuf berhasil? Kenapa Esther berhasil? Tidak ada persetujuan doa, tidak ada doa malam, tidak ada komsel. Dia sendirian di negara Persia. Yusuf gak ada teman, gak ada gereja di Mesir. Tapi dia ada Tuhan. Yang dia renungkan, yang diajak berdoa setiap hari. Kita ini orang hedon, duniawi. Pakai Tuhan minta diberkati supaya kaya. Supaya punya ini, supaya punya ini. Kita gak pernah kenal Tuhan selain pemberi yang terkasih. Selain penyembuh penyakit yang hebat. Kita mendapat benefit dari ikut Tuhan. Persis kayak pegawai kantor. Benefitnya apa jadi pegawai kantor ini?
Tapi kita gak pernah kenal bosnya, kita gak pernah kenal apa yang bosnya alami, fisiknya bosnya apa, gak mau tahu. Yang penting gue digaji, gue lakukan kerjaan, gue dapat benefit, dapat asuransi swasta, BPJS, tenaga kerja, kesehatan, gue dapat semuanya. Gak rugi kerja di perusahaan. Ikut Yesus gak seperti itu. BPJS-nya Yesus. Aliansnya Yesus. Rumah sakitnya Yesus. He is the whole hospital for us. And lupa berdoa. SS. Tuhan ngertilah gue sibuk. Kan bisa ketawa. Gak ada air mata keluar. Air mata keluar kalau dimarahin Apostle Indri. Baru air mata keluar. Kejam, keras. I don't know whether you really know Jesus loh. Saya mesti nyampaikan ini karena saya takut. Karena saya gembalanya. Kalau saya gak nyampein. Darah di kamu di tangan saya loh. Ayat 26 lagi ulangi. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Satu abad berapa tahun? Berapa tahun? Yesus lahir berapa tahun kemudian setelah dinubuatin? Bukankah 2000 tahun yang lalu? Berapa abad itu? 20 abad sudah disampaikan tentang Paskah. Gak ada Paskah yang gak terajut di setiap hal lembar Alkitab kita. Every Passover, setiap buah sulung, setiap kematian Yesus dan kebangkitannya ada dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau enggak ada Alkitab. So saya mau tanya pada kalian, apa itu rahasia bagi kamu? Intelek IQ-mu yang 500 bisa terjemahin? Status dokter, profesor, medical dokter, ahli diplomat, ambasador, menteri yang hebat, pendidikan luar negeri bisa menerjemahkan rahasia? Atau butuh Roh Kudus yang memahyukan? Gak ada orang pintar kan di sini? Di Alkitab maksudnya, kalau di GG banyak sekali orang pintar, orang hebat banyak sekali di sini. Paling baik, paling kaya, paling rajin, banyak sekali di GG. Paling. Kalau di kerajaan surga gak ada. Yesus pun gak mengambil kata paling itu. Dia gak mau. Di Markus 10 orang kaya terkenal sekali. Orang kaya muda, sangat terkenal kekayaannya. Kepandaiannya. Dia lari tersungkul sebagai Yahudi sombong. Tersungkur debunya kaki Yesus dicium loh. Guru yang baik. Apa yang mesti ku perbuat untuk masuk kerajaan surgamu? Yesus saja gak berani ngomong. Siapa yang baik? Bukan aku yang baik. Allah Bapa yang baik. Gak pernah cari kemuliaan buat diri sendiri. Terus ketawa, hebat. Rahasia butuh pewahyuan atau intelek? Lulusan Amerika atau butuh hubungan dengan Allah yang beserta kita tiap hari? Jawab. Jangan diam. Kamu orang suci kan semuanya? Jawab. Kamu udah disucikan oleh darah Yesus. Bagaimana saya salah ngomong kamu orang suci? Jawab. Apa? Kalau ngomong perlahan, makanya kamu butuh otot slow down. Kalau jawab pelan-pelan. Jangan nembak kiri, nembak kanan. What is it? Satu orang yang keras. 2, 3. Satu orang. Kamu kan rame-rame jawab. Coba satu orang keluar. Gak ada salah, gak ada benar. Kalau kamu dapat rahasia. Butuh intelek lulusan Harvard, Yale University, UI. Trisakti, Pajajaran. Butuh top university. Intelekmu setuju, semuanya summa cum laude atau butuh pewahyuan pertolongan Roh Kudus? Kalau lagi butuh pertolongan Roh Kudus, kamu sebetulnya ngomong duluan atau diam duluan? Lebih banyak diam atau lebih banyak ngoceh? Kapan kamu diam? Cuman kalau saya tanya, kalau saya konfrontasi diam. Antara diam pasang badan nantang, karena body language berbicara keras. Atau diam karena memang gak ngerti apa-apa. Padahal buku ini adalah buku misterius.
Mana mungkin. Kenapa kamu males baca Alkitab? Because it's mystery. Yang gak pernah sekolah universitas, cuma lulusan sekolah rakyat, gak terancam sama yang lulusan universitas. Tapi apa ancaman orang lulusan universitas, biokimia, dokter medis, tapi gak ngerti firman juga gak usah jadi ancaman, sama-sama bohong kan? Betul apa tidak? Satu-satunya orang yang dipanggil guru namanya Rabi. Yang bisa membatalkan semua perkataan ajaran Rabi yang lain adalah Yesus. So remember, kenapa kok kamu mesti bikin jurnal? Bahkan sebetulnya pelajaran dari buah sulung mesti bikin jurnal. Per hasil. Kamu datang kemari berdosa, kamu keluar kemari setelah dengar khotbah tetap berdosa loh. Why do you have to ask yourself? Dari apa yang Tuhan ngomong ke muridnya. Dari apa yang Petrus ngomong ke Yesus. Karena sekarang udah minggu ke-6. Now we coming to the 6th week. Mestinya kamu semua masuknya kan minggu ke-6. Kalau mulainya Februari 14 hari coblos itu adalah hari Rabu Abu. Dalam waktu 40 hari ini dengan doa dan puasa. Puasanya gak usah mogok makan. Gak perlu. Kamu puasa Instagram lebih dari cukup. Puasa matiin handphone lebih dari cukup. Apalagi kalau gak ngerti apa-apa tentang Alkitab. Mendingan matiin handphonenya. Gak ada hubungannya. Siapa sih nyari kamu? Kecuali dengerin gosip. Beberapa juga cuma kasih tahu ada order masuk. Habis itu order gak bisa dimasuk, gak bisa diberesin di WA kan. Harus ketemu orangnya kan. Kalau kamu gak merenungkan firman ini. Gak denger Tuhan ngomong apa ke kamu. Waktu baca ini kata-kata Tuhan apa yang nusuk hatimu. Kalau kamu gak berhenti untuk merenungkan kenapa nusuk ya. Saat itu firman gak ngapa-ngapain bagi kamu. Cuman masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tapi kalau kamu renungkan Trevor Hudson one of the top leader. Grupnya Dallas Willard semuanya nih. John Ortberg semuanya. John McComer grupnya daripada James Bryan Smith semuanya. Tanpa kamu melakukan ini, firman gak bisa bekerja merubah kamu. Cannot. Hanya meditasi bisa mentransformasi. Bukan baca buku, bukan asal kelar. Gila loh ada orang bisa ngomong ke depan muka saya. Aku udah kelar 10 bab EHS. Really? Tuhan bahas saya masih di bab 6. Kamu udah kelar? Bab 10 itu rule of life loh. Kamu bikin struktur hidupmu. Terus yang gak pernah baca berkata, ya mendingan gue dong. Gue belum juga kelar, jadi gue gak dosa dong. See? Saya ditantang sama jemaat di Bali. Senang saya punya Kersal di Bali sekarang. Karena ada satu jiwa baru yang Tuhan kirim namanya Jamie. Dia dengar kesaksian Pak Minto dimainkan waktu Natal di Bali. Karena online. Kalau satu jiwa bisa datang untuk mencari Tuhan. Enggak bertobat. Pertobatan itu pekerjaan Roh Kudus bukan saya. Tapi dia nyari terus. Dari frustrasi sama apostle sampai benar juga sih. Beda sekali belajar di sini beda. Dia menanyakan sesuatu. Nanti saya kalau Roh Kudus ngingetin ya saya bagikan ya. Dan jawaban Apostle Indri didorong Roh Kudus. Di dalam kerajaan surga itu bukan kamu benar apa salah. Memberikan dana yang benar apa salah. Anda tahu gak satu-satunya organisasi yang persembahannya kamu gak bisa tentuin loh. Saya juga gak bisa tentuin loh. Persembahan kasih buat saya khotbah di gereja-gereja. Saya mau tanya, saya datang ke sana saya nentuin duitnya berapa. Kamu datang kemari bayar perpuluhan, saya tentuin perpuluhanmu nilainya minimum sekian. Ada? Ada? So dengan kata lain kehidupan kamu diatur Tuhan semua kan?
Dan apa yang ada di hatimu kebaca sama Tuhan gak? Dan Tuhan taruh gak jumlahnya di hatimu? Right? Kemudian kamu di kursi situ berdebat dengan otak kamu sendiri. Angka keluar di hati, ada impresi. Tapi pikirannya langsung jalan loh. Nanti kebutuhan ini gimana? Nanti bayar ini gimana? Nanti bayar ini gimana? Halo? So kalau ada orang tanya per bulan itu bayarnya berapa? Dari gross apa neto? Itu pertanyaannya. Orang kasih per bulan itu gross apa net? Saya bilang simple. Tergantung hatimu sama Tuhan gimana. Do you love God or you don't? Kamu melakukan karena Taurat atau karena cinta? Pak Minto istrinya ulang tahun waktu di Jakarta waktu mereka mengalami recovery dari operasi. Istrinya Ibu Meganya ulang tahun. Saya yang ngomong ke Pak Minto. Istrimu luar biasa loh. Mengabdinya kepadamu luar biasa. Gak pernah satu hari HD yang tidak ada istri di sampingnya dan nyetir mobilnya. Proses 4 jam HD. 2 tahun penuh. Sampai operasi. Sampai melewati lembah kekelaman. Kalau sampai gagal operasi karena reject. Kita mungkin bisa kehilangan jiwanya Pak Minto. Dia mesti hadapi sendiri. Ya ada teman-teman menguatkan dia, sangat mendukung. Dia gak sendirian. Tapi toh keputusan ada di hati dia. Mau tetap berpaut pada Tuhan atau tidak? Mau nempel ke Tuhan apa tidak? Terus saya bilang rayakan kasihnya dia padamu. Berikan kado yang berarti bagi kamu. Kado yang berarti bagi seseorang adalah kado yang mahal. Betul? Bahasa Tagalog mahal itu sama kayak bahasa Indonesia. Tinggi harganya. Precious barangnya. Berharga barangnya. Pak Minto ngomong di WA saya. Masih ada rekodnya ya Pak Minto ya. Ibu sing pilih. Ibu sing pilih. Saya tulis satu kata. Berlian. Begitu ngomong, langsung dia ngomong. Agak lama juga sih jawabnya. Terus dia jawab, ibu sing pilih. Share sama Weda. Dan Weda kontak teman jemaat kita dulu yang bekas di GGA. Kawin sama istri yang punya bisnis keluarga, toko berlian. Saya pakai siasat juru silat pendeta. Kasih tahu yang beli pendeta. Kasih harga pendeta alias diskon 50% loh. Itu hebatnya kalau dagang melalui pendeta, ada untung. Mengirit budget kamu. So kita pilih modelnya yang mana. Pak Minto bilang, ibu yang pilih. Sudah nego harganya. Sampai the best price. Saya senang. Pada hari ulang tahunnya Ibu Mega kita tanya, Ibu Mega kepingin apa? Minta apa ke suami ini? Hehehe, rame sendiri dia. Suruh ngomong kok hehehe rame banget, untuk jawab gitu loh ya. Aku minta gelang berlian. Oh, gak meleset Pak Minto. Belakangnya sama, satu bentuknya cincin, satu bentuknya gelang. Yang 1 meternya lebih panjang, satu lebih pendek. Ya paling gak ada permulaan baru. Pak Minto biasa berkata gini, biasa kalau ulang tahun istriku, beli dewe, ambilan dewe, toh uangnya kamu yang pegang. Saya Sabtu dengar itu dan sakit, yang sakit kok saya bukan dia loh. Saya gak tahu Sumega sakit hati gak sih digituin. Kok aku gak dirayakan, gak dihargai, gak begitu. Gak ada kata-kata yang kayak aku tuh berharga gitu loh. Do you understand me, Buana Men? Kamu ngerti gak sih perasaan saya? My feeling, kamu ngerti gak my feeling? Kalau saya kawin punya bojo, besok ulang tahun, karepe dewe, belanja dewe, kena kono sana. Pergi mbak super sama teman-teman sana belanja dewe. Aku rasanya kayak apa? Kayak pesuruh gak? Tapi kalau suaminya ambil waktu
Sampai seminggu, 2 minggu, sebulan. Berdoa, tanya Tuhan, mikirin kesukaan istriku apa. Wanita Amsal 31 ini dikasih harga yang lebih mahal daripada ruby. Kira-kira waktu cerita itu dibagikan ke istrinya, istrinya meleleh gak hatinya? Semakin berkorban atau semakin pasang badan? Hah? Semakin berkorban kan? Kenapa semakin berkorban? Dia cintaku. Sampai pernikahan udah berapa belas tahun tetap cintanya tidak pudar. Right? Tapi kali ini Pak Minto gak bisa belanja karena dia baru operasi, dia mesti steril hidupnya. 3 bulan gak boleh kemana-mana, gak boleh ketemu orang. Demi jaga steril badannya. So itu suatu kegirangan buat kita bisa bantu Pak Minto. Bisa memberikan the best untuk yang dicintainya dan mencintainya dengan segenap hati. Jadi, karena yang berlian itu tidak kepikir di Pak Minto. Karena mahal. Seberapa besarnya cintamu kepada Tuhan, tergantung berapa mahalnya kamu mau lepas. Di mana hatimu, di situ hartamu. Saya mau tanya, raja orang Israel naik keledai, gak naik onta, gak naik kuda Arab. Cinta gak dia sama kamu? Dia izinkan kamu pakai kekayaannya dia di bumi. 2 Korintus 8 ayat 9. Yesus yang tidak berdosa menjadi dosa. Itu 2 Korintus 5 ayat 21. Supaya kamu dibenarkan. Mundur 2 Korintus 8 ayat 9. Dia yang kaya menjadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya. Itu cinta bukan? Itu pengorbanan bukan? Yang paling mahal dikasih ke kita, yes or no? Dan kita tuh siapa? Kamu tuh siapa? Merasa hebat. Merasa berhak mendapat yang terbaik. Berhak, gak ada. Satu-satunya hak yang kau pakai hak sepatu. You know, we don't know ourselves. Kita tuh gak kenal diri kita. Memalukan. Kita kalau jor-joran, jontok-jontokan di gereja, saling gesek-gesekan. Aduh, menyedihkan Tuhan. Kayak pengorbanan dia kamu gak ngerti dan tidak mau ngerti loh. Aku aja raja segala raja mau turun. Masa kamu gak mau turun? Coba buka Filipi 2 sebentar. Jangan dibawa-bawa sifatnya iblis ke dalam tubuh Kristus. Nyakitin orang. Filipi 2 ayat 2 sampai 5. Kita baca ayat 1 sampai 5. Nanti ayat yang ke-6. Supaya kamu ngerti Paskah itu apa. Buah sulung apa. Di tempat kamu ditempatkan Tuhan. Di tempat kamu kerja. Di tempat kamu pelayanan. Yang terbaik di tempat pelayanan itu kamu terima. Itu milik Tuhan. Supaya kamu dimiliki Tuhan. Yesus miliki kamu. Jangan datang ke ibadah seperti pangeran yang perlu dihormati. Dihormati, didatengin apa satu persatu. Terima kasih ya, terima kasih. Kita datang kemari sebagai umat yang ditebus Tuhan lah. Yesus rajanya aja jadi budak, masa kamu jadi jenderal. Sikap hati itu menentukan. Makanya gereja bisa pecah karena penuh orang-orang seperti itu. Yang bukan pemimpin hamba. Tapi pemimpin dominan. Tirani. Filipi 2 ayat 1 sampai 6. Katakan sama-sama. 2, 3. Judulnya apa itu? Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti, oh wow. Apakah Kristus merendahkan diri menjadi raja pakai keledai? Iya. Betul atau tidak? Satu, dua, tiga. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini. Dengan apa? Titik 2. Hendaklah kamu sehati sepikir. Gak gampang loh. Untuk kamu sehati sama Yesus, saya pikir sama Yesus.
Kalau kamu nggak pernah latihan sehati sepikir sama Yesus, bagaimana bisa sehati sepikir sama apostol? Ini butuh rendah hati untuk bisa berpikir sehati sepikir sama Yesus. Butuh rendah hati, berarti pikiranmu tidak perlu diladenin, tidak perlu ditanggapi. Saya nggak peduli pendapatmu apa, kita ikut pendapat Tuhan. Butuh kerendahan hati? Butuh mati daging? Prinsip buah sulung kan mesti prinsip hidup kamu. Kalau kamu nggak mati dari dagingmu, dari egomu, bagaimana mau hidup berjalan dalam kuasa kebangkitan Tuhan? Yang kedua, dalam satu kasih. Ada berapa macam kasih? Only one yang dari Tuhan. Yang di bahasa Yunani ada 5. Yang satu nggak pernah dipakai di Alkitab, namanya eros, di mana kata erotik berasal. Di mana gambar-gambar porno di sosial mediamu itu berasal. Di kerajaan Allah nggak ada. Makanya bahayanya sosmed, anak-anakmu, kamu pun bisa kebobolan nonton pornografi di sosmedmu. Saya nggak takut sama orang yang jago digital. Karena di kerajaan surga tidak ada digital. Yang ada kerohanian dengan kontemplasi. Digital artinya sekarang, cepat, tepat, keren, terbanyak. Itu digital. Yang 100% bertolak belakang sama sistem kultur kerajaan surga. Bertolak belakang. Kerajaan surga itu slow. Karena butuh persiapan mentalmu dan emosimu. Satu macam kasih namanya agape. Secara profetik, Kersel dipimpin Weda sama Erlin namanya agape. Profetik loh. If you don't humble yourself, it will never happen. Never. Karena kasih gak bisa masuk di tempat yang penuh dengan diri sendiri. Dirimu mesti turun ke bawah. Baru Roh Kudus bisa masuk. Karena Roh Kudus itu angin dan air. Lanjut. Satu jiwa. Berarti satu perasaan, satu kehendak, yes or no? Orang kawin aja setengah mati kayak begini. Satu tujuan. Ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Supaya kerjaanku beres. Supaya acara ini berhasil dan gue maunya kayak begini acaranya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Berarti menunggu pendapat orang lain enggak? Berarti acara-acara yang kita mau lakukan di Kersel maupun di acara Natal, Paskah, Tahun Baru, anniversary GGA untuk kepentingan orang lain enggak? Kamu kalau punya filosofi hidup enggak sesuai Alkitab, saya rasa kamu belum bertobat, belum mengalami Tuhan loh. It's good to hear, at least bagus untuk mendengar. Tapi butuh Roh Kudus untuk bikin yang kau dengar jadi kamu loh. Atau dengan tidak, ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kamu dipuji gak? Ada orang yang minta dipuji loh setiap kali melakukan sesuatu dan minta dengan terbuka. Namanya jujur katanya. Tapi kalau ikut Alkitab beda kan? Yesus cari pujian gak sebagai Raja Israel? Gak mungkin kalau menaik keledai. Lanjutnya, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Berarti orang lain didengar, dimengerti lebih utama daripada kamu nonton dirimu didengarkan. Anda semua menderita kan dari kelakuan diperlakukan seperti ini kan? Gue gak mau tahu apa yang lo ngomong. Udah jangan banyak ngomong lah. Pokoknya begini. Sakit hati gak digituin? Halo? Pernah gak gituin orang? Ya pernah sih. Kalau gak buat apa ditulis di sini kalau gak begini lagi. Right? Ayat 4. 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau mau kerjasama di kantor GGA, sekretariat, mau kerjasama dalam Kersel, saling peduli loh.
Ayat yang kelima, katakan sama-sama yang keras. Ini kalau khotbah gini bisa cepet-cepet nggak? Inspirasional atau ini tuntunan bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus? Mau digembor-gemborin gimana? Untuk merendahkan diri nggak gampang loh, sakit loh. Yang ayat kelima, my favorite. Konklusinya 1-4 tuh ya 5 ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ada hidup individualistis? Gue aja, terserah lo. Kersel lo ngapain kok gak ada urusan. Kita melihat sebagai satu tubuh macam-macam anggota. Atau kita melihat sebagai individu maunya sendiri. Makanya saya bisa ada di WhatsApp setiap core tim Kersel. Sebab kalian anggotanya tubuh Kristus di GGA. Bukan jagonya sendirian. Gembalanya gak tahu. Nanti aku mati ditanya sama Tuhan, kamu ngapain sama Boomer? Kamu ngapain sama TL? Kamu ngapain sama Ignite? Gak tahu. Udah dipercayakan ke orang. Kira-kira Apostle Indri di neraka atau di surga? Kok budaya kerajaanku gak ada di GGA? Dan kamu bilang kamu penuh kasih? Nah kamu gak peduli sama saya? Jalan sendiri. Dan harus dibiayai oleh gereja. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam. Jadi kalau saya tanya, kamu bayar perpuluhan dari gross apa net? Itu tergantung daripada kondisi ekonomi keluargamu atau tergantung pada pikiran dan perasaan Kristus yang ada di kamu. Yesus memberikan nyawanya net atau gross? Bahasa di Alkitab itu petani semua loh. Makanya bicaranya tentang harvest. Peternakan, petani. Ingat Habel sama Kain? Ada yang ingat Habel sama Kain? Oke, good. Kalau ingat kamu buka Kejadian 3 karena kamu kan nggak hidupnya kan nggak main Alkitab. Kamu kan cuma tergantung kalau ada khotbah suci buka Alkitab. Tapi kalau nggak kan nggak dibuka hari-hari juga. Yang dilihat kan deposito, uang kurang cukup, tertekan, depresi, diperlakukan nggak adil. Siapa tahu yang diperlakukan gak ada kehendak Tuhan untuk bikin kamu percaya sama Tuhan. Doa saya bagi Kate Middleton, Princess Catherine, istrinya William. Saya dengerin dia ngomong sendiri, wah kagum saya. Bagus sekali cara dia mengumumkan dirinya. What a powerful message. Teratur sekali, and it's all feeling. 3 bulan dia bergumul menghadapi kenyataan dia ada kanker. Gak diomong kanker ganas apa tidak. Tapi yang keluar di hatinya adalah, saya bersyukur ada William di sampingku yang menguatkan aku. 2, aku mesti mempersiapkan supaya William, supaya George, Charlotte, and Louis bisa menerima. Yang ditekankan dari message itu cintanya dia ke keluarga dia atau pergumulan mati-matian dengan kankernya. The love for the family. Yesus lakukan ini for the love of you atau demi duitmu dan panenmu yang kamu ributin. Buka Kejadian 3. Adanya di Kejadian ketiga. Semua dosa adanya di Kejadian 3. Semua pertengkaran tentang duit, persembahan, bunuh-bunuhan mulainya Kejadian 3. Kejadian 1, 2 gak ada. Sometimes it's good for you to ngikutin perjalanan Yesus sampai ke Kalvari. It's good. Dan Filipi, surat Paulus ke Filipi menjelaskan what is the journey all about. Kejadian 4, oke, Kejadian 4. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain, maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan
Yahweh. So diakui adanya Tuhan ya. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Ini kembar, cuman beda waktu. Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Jadi zamannya mereka di Alkitab ditulis itu pertanian, peternakan atau digital business. Bangunan, kontraktor, besi baja, semen, genteng, pasir atau tanam-tanaman. So perumpamaan semua bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus mengikuti sistem pertanian, peternakan atau instant casting bikin cetak besi. Yang mana? Mengikuti pertanian, peternakan atau semua yang cetaknya cepat. Sablon. Kerajaan surga seumpama benih yang ditanam. Ada langsung besok malam menghasilkan buah 100%. Jadi kamu juga mesti belajar mengerti mengenai tabur tuai. Itu kata petani atau kata-kata digital. Hati-hati loh. Kamu hidup pakai instant Indomie. Kamu hidup pakai instant coffee. Instant bubur. Instant. And kamu mau hidup hatimu pakai ritme dari petani. Mana cocok. And bagaimana orang berpikir begitulah dia. Manusia lebih banyak diatur oleh pikiran atau hatinya. Filipi 2 ayat 1-5 ngomong hati atau ngomong pikiran? Apa? Filipi 2 ayat 1-5 bicara tentang pikiranmu atau hatimu. Buka aja Alkitabnya bolak-balik gitu loh supaya kamu gak salah ngomong. Hati atau pikiran? Ada merendahkan diri dari pikiran. Ada mentingin orang lain dari pikiran. Gak kepikir pakai pikiran. Erin kalau bersaksi sejak dia kawin. Saya baru belajar loh setelah kawin dengan Weda. Mbak aku ini maunya tergesa-gesa lari buru-buru. Selalu Weda tuh tenang dulu. Coba didengerin dulu, pikirin dulu. Jadi menikah membuat dia slow down. Selama Weda ada. Kalau gak ada Weda gak sadar dia. Bagaimana kamu sadar bahwa kamu itu manusia cinta uang kedagingan kalau kamu gak pernah bergaul dengan Yesus. Never spend time with the lover of your life. Lanjut. Ayat 3, katakan sama-sama. Udah jelas ya, occupation mereka apa ya? Gak ada kan Gojek sama ojol, gak ada kan? Ada gak Gojek? GoFood? GrabFood? Ada. Nah, kalau kamu enaknya beli Gojek, beli GoFood enaknya apa? Sini apostle gue beliin, pakai appsnya gue aja. Cepat, datangnya cepat. Berarti itu makanan fresh atau makanan frozen? Beli makanan di GoFood itu fresh atau frozen? Hah? Masa? Semuanya frozen? Saya beli mie JM pakai GoFood frozen mie JM? Kok? Tapi udah di prepared belum? Gak mungkin dari nol dong. Gak mungkin baru nyacah ayam, baru ngiris bawang. Gak mungkin kan? Kalau di restoran, tunggu gak setengah jam? Sebentar nunggu dikasih apa? Kacang. Dikasih apa? Tahu. Kasih minuman. Betul pada? Sampai habis 1 juta hanya buat minuman loh. Kemudian makanan datang. Pas datang udah kenyang. Pas udah kenyang bilang, gak enak ya. Ya terang aja orang kenyang kalau dikasih makanan enak gak enak. Betul apa tidak? Right? Aduh. Petani. So nanti saya mau bikin cap ini desainnya saya. Gambarannya semua biji. Semua sekeliling sini biji. Kemudian atasnya muncul. Saya kasih ornamen tunas. Kemudian ada tahapannya. Lagi bertunas. Terus naik lagi. Batangnya lebih gede. Yang atasnya baru ada buah. So kamu pakai topi yang ada buahnya semua. Tapi bawahnya tunas.
Nanti orang tanya orang gila, kamu modal topi apa? Aduh, pikiran kita digital, hati kita, iman kita petani. Kontradiksi gak? Kontradiksi gak? Daripada kakimu dirantai, mendingan kan pikirannya diperbaharui kan? Lanjut. Ayat yang ketiga, 23. Setelah beberapa waktu lamanya, tanya sama Tuhan, berapa lama Tuhan? Pernah gak baca Alkitab? Setelah beberapa waktu lamanya. Ini lamanya berapa lama nih? Itulah cara merenungkan firman. Nanti Roh Kudus yang mewahyukan. Itulah bagaimana kamu diubah. Dari sombong, kolerik, mau nonjol sendiri menjadi sabar. Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Apakah itu korban? Tetap. Karena dia kasih cuma-cuma kan? Betul tidak? Seluruhnya gross apa net? Itu neto apa gross? Halo? Si Kain kasih neto apa gross? Ditanya gak bisa, di belakang ngomel. Itu gross apa neto? Hah? Neto? Saya rasa bukan neto, cuma dibilang sebagian doang kok. Kalau neto potong dong biaya pupuk, biaya NPUK, biaya apalagi tuh ya tukang kebun gue ya. Jadi kalau minta tuh 600.000 rupiah sampai 1 juta tuh buat pupuknya. Buat media tanah. Buat obat serangga. Itu neto tuh. Plus potong biaya tukang kebun. Jadi kamu punya pertambahan sama dengan panenmu minus biaya tukang kebun alias dengar ya, tukang kebunnya kamu loh. Karena kita yang nabur, petaninya kita. Kamu gaji dirimu berapa? Itu yang kamu berhak untuk pakai buat kesenangan gue. Aku bisa pakai hasil panenku untuk kepentingan gue. That's what it means loh. Ada petani gaji dirinya atau dia hidup dari panennya? Ada dia potongin duitnya sendiri buat ngidupin diri? Atau dia tunggu panen? Dan hasil penjualan panen. Ini namanya merenungkan firman. Ini merenungkan firman kayak begini. Ayat yang keempat, lanjutin. Habel, 23 yang keras. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Dari apa? Panen yang mana? Panen pertama bukan? Hewan pertama beranak itu yang dipersembahkan bukan? Yang paling sakit, yes akhirnya ada panen man. Ya tapi gak bisa dinikmati dulu, kembalikan ke Tuhan. Saya mau tanya, ini gross apa neto? Gross apa neto? Saya gak tahu berapa domba dia punya, saya gak tahu. Pokoknya hasil pertama yang terbaik, dia muliakan Tuhan. Sebab engkau yang membuat kehamilan terjadi. Engkau yang membuat kelahiran terjadi. Bukan aku yang kerja. Jadi aku gak bisa ambil gaji buat diriku sendiri. Untuk miara ternak ini. Aku kembalikan padamu. Anda dengar gak suara di dirimu? Ada hakku. Ya hakku milikku. Mana hakku? Itu suara pendakwaan iblis. Edison berfirman menulis buku. Yang paling bagus yang saya beli. Namanya The Word of God. 5 tahun dia stres, amnesia, insomnia, depresi, gak tidur sampai dia mesti tidur pakai obat penenang. 5 tahun. Karena dia bergumul mendengar suara Tuhan gimana. Sebab hatinya mencari sungguh-sungguh kenapa dia gak bisa dengar suara Tuhan. Dan dia baru sadar setelah 5 tahun dia pergi menyendiri, solitude challenge sabat sendiri. Gak jalan-jalan naik mobil keliling Indonesia. Edison beli bukunya, Word of God. Ada di Amazon, ada di Tokopedia. Dan Edison mendapat pewahyuan dari Tuhan. Whose voice are you listening? Voice the accuser, suara yang mendakwa kamu. Yang berkata,
doa lu gak bagus. Kamu gak bisa dengar suara Tuhan. Salah doamu. Anda bisa berdoa. Tapi ada suara seperti itu yang ngomong ke kamu. Siapa yang pernah ngalami seperti itu? Akibatnya kamu malas berdoa. Angkat tangan. Oh gak ada di sini? Because you don't pray. Orang kalau sungguh-sungguh cari Tuhan dan tidak bisa mengerti caranya Tuhan ngomong gimana, akan mengalami proses penderitaan kayak begitu. Because he's serious. Setelah dia selesai solitude and Sabbath, satu kata yang dia dengar dari Tuhan. In solitude and in silence, I speak to you. Kenapa menarik saya? Sebab apa yang Tuhan ngomong di New York 28 tahun yang lalu. Kepada seorang gembala yang gagal perkawinan, gagal pelayanan, gagal hidup. Bukan gagal khotbah, khotbahnya top. Tapi hidupnya gak kayak khotbahnya. 28 tahun yang lalu. Sekarang dia 67 tahun minus 28 tahun. Dia hampir quit pelayanan, quit gereja, quit jadi Kristen. Namanya Peter Scazzero. Kenapa orang-orang ini bisa mau murtad sama Tuhan? Because they seek God sungguh-sungguh tapi tidak mendapat apa yang mereka mau. So Tuhan ngomong sama Edison. Do you expect me to give you what you want? Kamu menuntut aku melakukan pada kamu apa yang kau mau ya? Kalau kamu dengar suara ini itu suara pendakwah. Saudaramu yang seiman. Suara iblis bukan suara Tuhan. Because I speak in silence. Akibatnya Barna Group mendapat penyelidikan. 98% dari penduduk Amerika Serikat yang mengaku Kristen tidak lagi berdoa. 98% which is 45 million people. 45 juta orang berdasarkan Barna Research Company. Saya ngajarin kamu merenungkan firman. Ini bukan pengangguran. Kamu cari duit pengangguran. Tanpa Tuhan. You wasting your time. Kamu dissipating your eternal life. Kamu bocorin kehidupan kekekalan kamu. For the sake of money. Saya bersyukur sama Tuhan. Generasi boomer kembali ke Tuhan dengan solitude silence. Generasi milenial, John McComber kembali ke solitude silence. Gen Z, Edison. One day saya akan undang dia kemari. Supaya ngomong sama anak-anak muda yang lebih mementingkan akademis, status, segala macam. Nggak cocok sama milenialnya, zamannya Gen Z-nya Yesus. Yesus juga pernah Gen Z. Siapa bilang gak pernah Gen Z? Apa sih Gen Z segala macam? What's the big deal, man? Yang merusak semua generasi. Sehingga tidak ada lagi anak muda hormati orang tua cuma satu. Digital. That is the killer. Itu gadget kita tuh killer kitanya. Tidak ada komunikasi, tidak ada kasih, tidak perlu ketemu. Debat aja di WA. Zaman dulu, mami saya selalu ngomong, sini, mami mau ngomong sama kamu. Eye to eye. Sekarang mau pasif, mau depresif, mau kepahitan, bisa ngomong kok pakai WA. Kenapa? Kan gak usah ketemu. Courage yang palsu. Tapi disuruh ketemu, tidak diingini, tidak didoakan. Kalau bisa gak usah ketemu. Dan kalau ketemu bikin segala macam topeng. You cannot meet people di level di mana kamu berada. Dan Tuhan mau kamu pakai perasaan dan pikiran yang ada di dia. Dia ketemu kamu di level di mana dia berada. Kalau dia masih datang sebagai raja, seperti kamu pikir, dia nggak usah pakai keledai dong, pakai kuda dong. Gila, kuda emas juga bisa, orang dia yang bikin, yang dia pencipta kok. Manusia merasa tinggi, raja segala raja merendahkan diri sampai jadi babu, jadi budak lah. Kacung, bahkan cuci kakinya kamu.
Ayat yang keempat. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Habelnya dihormati Tuhan atau Tuhan incer persembahannya? Saya mau tanya, Habelnya diperhatikan Tuhan, diindahkan, atau Tuhan hanya incer persembahan sulungnya? Dua-duanya, gak ada atau. Korban itu menyatakan hatinya Habel kepada Allah. Apapun yang kau beri, motivasi hatimu apa? Hatimu terhadap Tuhan seperti apa? Itu aja. Are you hearing me? Saya gak peduli kamu suaranya bagus, kamu talentanya hebat. I don't care, I care for your heart. Hati kamu terhadap saya bagaimana sih? Hati kamu terhadap satu sama lain gimana sih? Ayo kita tutup dengan Filipi 2 ayat 6. How's your heart today? Kalau mau bikin sosmed itu upload, tulis how is your heart today? Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 10. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama sebagai keluarga di rumah, suami, istri, anak. Sebagai core team, komsel. Lanjut. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Cocok gak dia naik keledai sebagai rupa seorang hamba? Cocok gak? Dia cuci kaki murid-muridnya, cocok gak sebagai hamba? Dan menjadi sama dengan hamba level manusia, bukan level istana. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dia mau mati bukan karena politik, dia mau mati karena nyawa kita semuanya. Bahkan mati di kayu salib. Ini bukan Jumat Agung? Itulah sebabnya. Anda mau dipromosi Tuhan? Mau jadi orang terkenal di GGA? Menjadi orang topnya GGA? Ayat 9. Katakan sama-sama. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus yang berotoritas, bertekuk lutut, segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. So saya mau tanya pada kalian. Untuk menjadi orang hebat yang dihormati, dikagumi, disanjung di GGA. Kamu mesti mati ke bawah gak? Mesti mati dulu gak? Apakah Yesus mati? Tak saya mati? Anda mau tahu arti kata Jordan apa? Sungai Yordan. Anda tahu bahwa Elisa tidak mendapat double anointing sampai dia masuk ke Yordan. Waktu dia nyebrang ke Yordan, kalau engkau lihat Elia diangkat dengan kereta kudanya Tuhan, maka apa yang ada di Elia dari Tuhan akan menjadi milikmu. Ingat gak Elia ngomong gitu ke Elisa? You know kenapa harus ke Yordan? Sebab Yordan artinya descending, turun ke bawah sampai mati, sampai tidak ada lagi. Kecuali engkau mati, sangkal dirimu. Gak ada egomu lagi. Kamu gak layak ikut aku, kata Tuhan. This is the gospel. Inilah kabar baik. So gak ada orang mesti banding-bandingin dirinya sama orang lain. Gak perlu. Kenapa? Mari kita mati sama-sama. Supaya oleh kuasa kebangkitan Allah kita dibangkitkan menjadi serupa Kristus. Gak heran Yohanes Pembaptis jitu ngomongnya. Biar aku berkurang-kurang, dia bertambah-tambah dalam hidupku. Seorang mesti lihat Yesus di Yohanes Pembaptis atau lihat hebatnya dia sebagai nabi. Lihat Yesusnya. Kita persiapkan diri untuk persembahan kalian yang akan keluar dari motivasi hatimu. Apakah karena cinta Tuhan? Atau karena suara uang berperan bagi hidupmu? Apakah kau Kain, persembahan Kain atau persembahan Habel? Itu akan menentukan
Apakah engkau mencintai Tuhan Allahmu apa tidak? Yesus mencintai kita, dia mau jadi miskin kayak kamu orang-orang miskin semua nih. Supaya kita yang miskin menjadi kaya. Seperti Yesus, Raja segala raja, Tuan segala Tuan, pemilik langit dan bumi. Tundukkan kepala.